Haleluya, puji Tuhan. Bersama dengan saya, nama Tuhan Yusuf Tamun Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 40 dengan tema jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Demikian bunyi firman Allah. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Saudara, ayat ini diucapkan oleh Yesus dalam konteks yang sangat emosional dan penuh kuasa, yaitu pada saat kebangkitan Lazarus. Dan melalui perikop ini kita belajar bahwa iman membuka jalan bagi kita untuk menyaksikan kemuliaan Allah, bukan hanya di akhirat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara. Pasal 11 dalam kitab Yohanes ini mencatat kisah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Dan ada beberapa tokoh di dalamnya, diantaranya Lazarus adalah sahabat Yesus yang sedang sakit dan akhirnya meninggal dalam ayat 1 dan ayat 14. Kemudian ada tokoh Marta dan Maria. Mereka ini adalah saudari Lazarus dan memiliki dua respon yang sangat berbeda. Satu aktif dan penuh pernyataan iman, yang lain emosional dan menyentuh hati. Nah, saudara, ada tokoh Yesus sang Mesias. Dia hadir, saudara, bukan hanya sebagai penghibur, tapi sebagai pemilik kuasa atas kematian. Orang-orang Yahudi menjadi saksi mata saat mujizat besar yang akan mengubah hidup banyak orang. Yesus sengaja menunda kedatangannya bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin menyatakan kemuliaan Allah di waktu yang paling tepat. Ayat 4 dan ayat 6 di sana. Apa yang tampak sebagai keterlambatan sesungguhnya adalah bagian dari rencana ilahi. Nah, ada beberapa poin di sini. Tindakan manusia merupakan iman atau tindakan iman, saudara. Dalam Yohanes 11 ayat 21, Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kemudian ayat yang ke-32, Maria pun berkata hal yang sama dalam air mata. Kemudian ayat yang ke-39, Marta menolak membuka kubur karena Lazarus sudah 4 hari dia mati dan berbau, saudara. Mereka percaya, tetapi iman mereka masih dibatasi oleh logika dan waktu. Nah, ini adalah gambaran nyata iman manusia. Percaya tapi belum penuh. Haleluya. Kemudian poin yang kedua, secara rohani, perkembangan iman, saudara. Yohanes 11 ayat 22, Marta berkata, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu. Ayat 27, aku percaya bahwa engkau lah Mesias. Nah, saudara, secara rohani, walaupun masih bingung, saudara, Marta tetap mengarahkan hatinya kepada Yesus. Ini adalah sikap iman yang tulus. Sekalipun membawa keraguan, saudara, namun tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagian yang berikutnya, tindakan Yesus, kuasa dan belas kasih Allah dalam ayat 35. Yesus menangis dalam catatan firman di sana. Ini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kenapa? Dia peduli dengan hati yang hancur, saudara. Ayat 43, ayat 44. Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus bangkit. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang peduli dan berkuasa. Dia menangis bersama kita dan dia juga sanggup memulihkan kita. Haleluya. Apa tujuan dari peristiwa ini terjadi, saudara? Ayat 40, ayat 42. Di sana berkata, jikalau engkau berkata, engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Ayat 42, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan dari mujizat ini, saudara, adalah supaya orang melihat kemuliaan Allah dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Supaya melihat dan percaya, itu tujuan Allah. Bagian dari cerita ini, saudara, ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Berkat jasmani ini berbicara tentang kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Ayat 44 dari pembacaan kita pasal 11 ini, Lazarus dibangkitkan. Ini membawa sukacita, pemulihan dan pengharapan bagi keluarga Marta dan Maria. Kemudian berkat rohani, apa di sana, saudara? Keselamatan dan pengenalan akan Yesus. Ayat 25, ayat 26, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bukan hanya tentang kesembuhan jasmani, tapi janji hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Apa aplikasi praktis dalam kehidupan kita, saudara? Mari kita percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Meski terasa gelap, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, datanglah kepada Yesus dengan iman. Bahkan ketika kita belum mengerti sepenuhnya, datang kepada Yesus. Yang ketiga, jangan batasi Tuhan dengan logika kita. Saudara, dia bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Jadi jangan menggunakan logika untuk menafsir tentang peristiwa-peristiwa atau firman Allah dalam kehidupan kita. Saudara, yang keempat, jadilah saksi kemuliaan Allah melalui hidup dan perkataan kita. Haleluya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata kepada Marta dan hari ini kepada kita, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari hidup dalam iman dan bersiap menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata.